Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi beriman kepada malaikat Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu yang soleh dan soleha semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, siswa mampu memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Yang keempat, siswa melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, di antara anak-anak ibu semua, siapakah malaikat itu? Siapakah malaikat Allah itu? Malaikat Allah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah makan dan tidak minum, serta tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Mereka menjadi makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Makna beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah artinya mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Bagaimana ciri-ciri malaikat? Malaikat memiliki beberapa ciri. Yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang mulia dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat dapat bergerak secepat kilat. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat bersih dari sifat-sifat kemanusiaan, seperti makan, minum, dan tidur. Yang keenam, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, malaikat senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, malaikat dapat berubah wujud. Yang kesembilan, malaikat mendoakan orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, malaikat selalu teratur dalam segala hal. Mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Dan malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik perbuatan manusia. Selanjutnya, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk perbuatan manusia. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Dan malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Israel adalah bertugas mencabut nyawa. Munkar dan Nakir menanyai mayat di dalam kubur.
Dan yang terakhir, malaikat Israfil bertugas meniup terompet sangkakala pada hari kiamat. Nah, bagaimana kita menerima keberadaan malaikat? Berikut cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat. Yang pertama, ingat dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan akan memberi balasan. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat, misalnya menuntut ilmu, belajar, mengunjungi saudara, dan tidur dalam keadaan suci, dan lain-lain. Senantiasalah kita melakukan amal kebaikan serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.